Shalom adik-adik. Shalom Kakak Jerry. Salam juga Kakak Tiffany. Nah, hari ini kita ketemu lagi di minggu yang indah ini. Adik-adik sudah siap sekolah minggu? Pastinya dong siap. Luar biasa sekali ya Kakak Jerry. Tapi sebelum itu mari Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri dulu. Nah, kita mau tes nih Kakak Jerry. Kira-kira Kakak Jerry masih ingat tepuk Yesus tidak? Pasti dong Kakak Tip. Nah, ayo kita sama-sama tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Aduh, kayaknya kurang semangat. Coba Kakak Jerry yang ajak teman-teman di rumah. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Wah, kayaknya sudah semangat semua adik-adik kita ya di rumah. Maka dari itu Kakak undang semua kita bangkit berdiri dan kita menyanyi Hari bersinar terang dan dilanjutkan dengan Anak Monyet. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Luar biasa ya adik-adik di rumah. Masih tetap posisi berdiri. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita diberikan lagi kesempatan Tuhan untuk bisa beribadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami, biar kiranya Tuhan Yesus saja yang menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Berkati juga Tuhan kakak-kakak yang melayani, bisa melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik masih tetap berdiri ya. Mari kita sama-sama menyanyi pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, Lalu ku baca, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami datang beribadah kepadamu. Saat ini lagi ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau menerangi hati pikiran kami, sehingga ya Tuhan Yesus, apa yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang datang berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik. Nah, adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap toh semuanya di rumah?
Nah, kalau begitu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang ambil Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-19. Kakak Dian ulang ya. Dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Kakak Dian akan membacakannya dan adik-adik di rumah mengikutinya ya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Demikianlah firman Tuhan. Kakak Dian, tadi kan kita sudah menyanyi Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Sekarang Kakak Shelin tanya, Tuhan Yesus banyak kan melakukan perbuatan besar kan adik-adik? Benar sekali Kakak Shelin. Nah, coba Kakak Dian sebutkan adik-adik di rumah juga ya, perbuatan besar apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan? Contohnya, mengubah air menjadi anggur. Yang kedua apa? Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Benar. Adik-adik di rumah juga tebak ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Tuhan Yesus membangkitkan anak kepala rumah ibadat Kakak Shelin. Wow, benar lagi Kakak Dian. Apa lagi perbuatan besar yang Tuhan Yesus lakukan? Yang keempat, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Benar sekali Kakak Dian. Jadi itu tadi hanya beberapa perbuatan besar. Ada banyak sekali yang Tuhan Yesus lakukan selama Tuhan Yesus berada di bumi ini. Nah Kakak Shelin, Ya. coba lihat gambar di belakang. Wow, Kakak Dian, kenapa ada 2 orang yang tangan dan kakinya itu diikat dengan rantai dan kakinya itu dipasung dengan kayu? Apa yang mereka lakukan? Siapa mereka Kakak Dian? Nah Kakak Shelin, mereka itu adalah Paulus dan Silas. Dan Silas. Iya Kakak Apa Shelin. yang mereka lakukan sehingga kaki mereka dipasung dan tangan mereka dirantai dengan besi? Mereka itu sementara di penjara Kakak Shelin karena mereka itu difitnah. Iya Kakak Shelin. Nah awal ceritanya itu Kakak Shelin, Paulus dan Silas itu sedang memberitakan kebaikan Tuhan Yesus. Nah kemudian ada seorang perempuan peramal dan segerombolan teman-temannya mengikuti seperti Paulus gambar di dan belakang ini ya, Kakak Silas. Dian. Begitu adik-adik di rumah dan Kakak Shelin. Terus kan Kakak Dian tadi bilang kan adik-adik kalau mereka itu Paulus dan Silas ini memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Kan tadi kita sudah menyanyi besar, kuat, dan berkuasa. Kenapa Tuhan Yesus tidak menolong mereka, membebaskan mereka? Nah Kakak Shelin mau tahu tidak, dan adik-adik di rumah mau tahu tidak Pasti Tuhan dong. Yesus membebaskan mereka atau tidak?
Iya, kita penasaran kira-kira Tuhan Yesus membebaskan Paulus dan Silas tidak? Nah, kalau begitu mari kita menyaksikan video berikut ini. Ayo kita Selamat saksikan. menyaksikan adik-adik. Pada suatu hari, Paulus dan Silas bertemu dengan seorang perempuan yang memiliki kemampuan untuk meramal, sehingga banyak orang datang padanya untuk menanyakan tentang keberuntungan mereka. Pada suatu hari, perempuan ini mengikuti Paulus dari belakang sambil berseru katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh melepaskan pakaian dari tubuh mereka dan memukul mereka. Setelah mereka berkali-kali dipukul, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjaga itu terjaga dari tidurnya, ia melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia mengambil pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersengkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Wah Kakak Dian, ternyata dari video tadi kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus membebaskan Paulus dan juga Silas. Ketika Paulus dan Silas meminta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa dan memuji nama Tuhan. Betul sekali Kakak Shelin. Nah Kakak Shelin, Kakak Dian mau tanya dan adik-adik di rumah, apakah Kakak Shelin satu hari memberikan kabar kepada kedua orang tua Kakak Shelin dan adik-adik di rumah? Pasti tuh Kakak Dian, adik-adik di rumah semuanya, pasti dalam satu hari ini kita menelpon orang-orang terdekat kita, entah itu orang tua kita, kakak, adik kita, untuk memberikan kabar kepada mereka. Nah begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dalam sehari atau
setiap jam kalau perlu. Kita harus memberikan kabar kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya Kakak Shelin? Dengan kita menelpon Tuhan Yesus? Salah Kakak Shelin. Dengan kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita memuji-muji namanya, kita mengucapkan segala apa yang kita lakukan hari ini kepada Tuhan Yesus, apa yang kita perbuat hari ini kepada Tuhan Yesus melalui doa-doa kita. Gitu Kakak Shelin. Oh, seperti itu. Jadi kita menghubungi Tuhan Yesus itu seperti kita menghubungi orang tua kita ya, tapi bukan lewat telepon, Iya, lewat Kak Shelin. doa. Dengan berdoa. Oh, dengan kita berdoa, maka kita berbicara kepada Tuhan, kita berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Iya, betul sekali Kakak Shelin. Nah, adik-adik di rumah, selesai sudah cerita kita hari ini. Nah, kita akan merespon firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan pujian Berdoa, bicara dengan Yesus. Ayo kita menyanyi semua ya. Berdoa, bicara dengan Yesus. Berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Berdoa, bicara dengan Yesus. Berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Nah, adik-adik, ayo semuanya kita berdoa syukur dan syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami anak-anak sekolah minggumu boleh bersekolah minggu bersama. Terima kasih kalau kami baru saja mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk selalu setia datang kepadamu melalui doa dan puji-pujian kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami yang selalu setia menemani kami bersekolah minggu secara online. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan, kesehatan, umur panjang. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan Yesus berkati mereka. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan berikan kepada mereka setahun lagi. Kami berdoa Tuhan Yesus buat teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan Yesus berkati makanan, minuman, dan obat-obatan sehingga lewat semuanya itu dapat menjadi penyalur kesembuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami yang dengan setia menyiapkan segala sesuatu untuk kami anak-anak sekolah minggumu dapat beribadah online. Tuhan Yesus berkati ibu guru sekolah minggu kami, berkati kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan bawa persembahan kami. Tuhan Yesus tolong berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi kelebaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, ada yang hampir lupa. Apa Kakak Dian? Ayat hafalan Kakak Shelin. Benar sekali. Ayo semuanya kita ambil Alkitab. Ayat hafalan kita terdapat di mana Kakak Dian? Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat 21a. Diulang ya, dari Ulangan pasal 10 ayat berapa Kakak Dian? Ayatnya yang ke-21a. Ayo Kakak Dian bacakan bagi kita semua. Nah, ayat hafalannya yaitu Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Oke, sampai di kata dahsyat ya adik-adik. Sekian cerita kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menghafal. Dan jangan lupa untuk menghafal dan hafalannya dikirim di nomor di bawah ini. Selamat hari Minggu semua. Tuhan berkati. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita seperti minggu-minggu yang lalu. Kita di gereja, seperti yang kita tahu, amplop persembahan kita tersedia di depan pintu gereja. Kita minta tolong kepada mama, papa, kakak, oma, atau opanya untuk mengambil amplop persembahan kita. Ya, amplopnya seperti apa? Seperti ini. Nah, seperti ini ya amplopnya. Nanti di
itu adik-adik tulis nama dan juga kelasnya, dan ketika sudah diisi minta tolong kembali kepada mama, papa, opa, oma atau kakaknya membawa kembali persembahannya dan dimasukkan di pundi kasih yang akan dibawakan oleh majelis pada saat hari Minggu nanti. Nah, untuk mengirim kita sama-sama angkat pujian Aku Bapa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk hari ini kami sudah beribadah pada hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu dari Kakak Shelin dan juga Kakak Dian. Biarlah kiranya firman itu Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami mau menyerahkan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan yang sudah setia mengajar dan juga mempersiapkan yang terbaik untuk ibadah kami pada hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama angkat pujian apa Kakak Jerry? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, adik-adik, terima kasih telah mengikuti ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Jangan lupa menghafal ya adik-adik dan kirimkan hafalannya ke Bu Guru Sekolah. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Shalom Ibu Guru, shalom teman-teman, shalom kakak-kakak. Saya rindu, saya mau menghafal Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dadah. Ku naikkan syukur